Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua nih. Alhamdulillah ya, ketemu lagi sama Kang Aep sama Aep dari perusahaan Kayaba. Jadi kita mau cerita-cerita sharing-sharing aja sih sebenarnya. Ya lu pengen enco karena dapat penghasilan lagi. Iya. Terus mungkin gajinya naik gitu ya. Naik kan. Juga mungkin biar gua bisa pas balik ya lebih dapat banyak pengalaman. Oh gitu. Tapi cuman gini sih, banyak juga teman-teman kita tuh pas gua tanyain, lu enco nggak? Kagak ah, gua udah muak sama perusahaan misalkan itu. Gua udah muak nih sama kerjaan kayak gini nih. Itu menurut lu, pendapat lu gimana tuh? Ya kalau gua mah salah sih ya, namanya kerja mah menurut gua ya gimana pun capek sih. Kalau gua kerjaan ada bilang, aduh kerja di sini mah capek gini. Ya lu karena tiap hari bosan aja, menurut gua mah bosan sih. Bosan ya, bukan nggak nikmatin sih. Kalau kitanya nikmatin ya seneng sih rasanya. Soalnya gua kan dulu kerja tuh pernah kan waktu magang kan gua di kapal gitu, di kapal laut gitu. Sekarang kerja di sini ya gua lebih enak di sini lah daripada di kapal dulu. Magang dulu di kapal laut kan. Gila. Ya sebenarnya gimana kita menikmati kerjaan kita aja sih. Kalau kitanya ikhlas ya insya Allah nikmat lah, seneng gitu. Apalagi punya teman banyak kan, ngobrol. Cuman ya dulu pas waktu gua kensu juga gua ngerasa gini ya, kalau misalkan gua enco enggak enco sih, anjir gua kensu gajinya dikit, karyawan gajinya gede, mana kerjanya sama, nggak dispesialin, apalagi mau ditawarin enco ya boro-boro gua kagak bakal mau. Ya kan ya, bener nggak? Iya bener. Cuman kan itu berpikiran apa ya, secara hati kecil gua kayak gitu, nggak mau gitu. Cuman terus gue pikir lagi, ya mau gaji gue berapa ya nikmatin ya kan ya. Emang rezeki gue segitu, dan gue selalu ngeliat ke bawah ya, teman-teman gue di Indonesia banyak yang belum kerja. Nah itu sama sampai gitu. Ya masih ada yang jadi maaf aja ya, jadi serabutan ya, ngambil uang parkiran lah gitu ya, maaf aja kan ya, masih kesana kesini gitu kan, kasihan juga gitu kan. Jadi ya selalu bersyukur aja sih kayak gitu. Nah jadi enco berapa persen ya orang yang mau ditawarin enco mau? Ya kalau menurut gue ya, menurut sekarang kalau ngelihat dari salarinya agak mungkin banyak sih kalau menurut gue ditanya. Apalagi di mana kan? Kalau di perusahaan lu itu emang semuanya ditawarin enco apa enggak? Nah jadi kalau menurut gue kayaknya sih emang pertama tuh semua ditanyain mau apa enggak gitu, tapi dari sisi lain tuh kayaknya ada yang dipilih dari spesifik, ini orang di kerjanya tuh kayak gimana gitu. Soalnya waktu gue lawan gue juga dilema. Jadi yang pertama di Enco tuh cuma dua orang doang. Yang hasil udah keputusan akhir tuh 2 orang pertama. Yang duanya kan masih nggak tahu antara iya dan tidak, artinya cuma berdua. Tapi karena mungkin ada perubahan dari si orang itu kan, ada mulai rajin, jadi pokoknya ngeliatin kalau dia bener-bener ingin balik kan, usahanya ada. Jadi 4 orang yang jadinya tuh 4 orang, yang satunya pulang kan. Gue 5 orang yang balik 4. Ya buat teman-teman mah kalau misalkan ingin kayak gitu ya tunjukin citra baik kita tuh, maksudnya bukan mikirin diri sendiri tapi mikirin orang lain juga. Kalau kayak kita yang mau datang ke sini kan, kalau kita kerja kita oke bagus kan, membuka rezeki buat orang lain juga kan, gitu kan. Jangan sampai ego karena aduh apa sih di sini, ya seenaknya gitu. Ya kalau menurut gue mah nggak baik sih. Gitu dong sih. Emang di perusahaan manapun ya pasti ada negatif ada positif kan ya. Iya kayak misalkan nih kita di pabrik ini nggak suka sama orang itu. Atau kalau misalkan kita di pabrik lain juga pasti kita nemuin orang yang gitu juga. Iya kayak gitu kan. Pasti. Ya pastinya orang juga menilai lah gimana cara kerja kita, nggak semena-mena udah semuanya balik karena butuh, nggak, bukan karena butuh sih menurut gue mah. Emang dinilai juga sih. Soalnya perusahaan ini kalau yang ngambil orang mah gampang kan, yang baru lebih murah lagi kalau yang baru ya nggak? Iya betul. Gitu sih. Ya pokoknya jangan sampai ngerusak kepercayaan dari Kaisa kita aja sih. Apalagi di gua kan udah 27 orang tuh sekarang tuh banyak, jadi ya harus continue lah kayaknya ngeliatin baik gimana. Lu setahun lagi nih. Terus rencana lu pas udah selesai enco gimana nih?
Bingung ya? Bingung, Jauh bingung ya? bingung. Udah mau ngapain ya? Ya sebenarnya mah kalau sekarang mungkin nggak sampai kepikiran ke sana, cuma ya sekarang planningnya sih kita ngumpulin, kayaknya kalau gua pribadi mah karena pengen usaha gitu ya. Iya. Basic orang tua juga pengusaha gitu, usaha jadi mungkin kayaknya mau buka usaha gitu, kalau modalnya udah ada, kita ada peluang gitu kayaknya kalau balik usaha. Kalau misalkan sama Kaisa di sini ada tawaran lagi misalkan yang baru tuh apa Tokute kan, gitu, nah gitu kan, kayak kita mikir ulang deh, nggak tahu gimana. Yang penting gua nikah dulu aja deh. Harus nikah itu, jangan kebanyakan milih-milih, banyak yang deketin tapi nggak diiniin. Enggak tuh. Aduh. Iya gitulah, makanya ya paling enggak pengen itu dulu, terus itu ya mungkin kita bisa pikirin bang gimana baiknya gitu kan. Ya enak sih soalnya di sini kerja di sini ya, kita dari maksudnya bukan yang ini di Indonesia, emang secara ini di sini ya, di sini mah kita digaji segitu tuh nggak mikirin bakalan kurang, terus juga lebihnya banyak juga lah. Gitu ngelihat teman di rumah tuh, aduh, kayaknya apalagi di UMR di daerah sendiri kan ngelihat yang lebih segini, aduh karena gue begini, gue makan ini. Gue emang jadi di sini nyaman banget. Mungkin teman-teman pada kepo nih, teman-teman pengen tahu penghasilan Kang Aep Raha nih selama Kenzo deh, selama Kenzo tuh sebulan berapa? Sebulan kalau dirupiahin deh, tapi ini kotor ya, masih belum ke rumah apa gimana gitu. Kotornya berapa? Kotornya pas Kenzo ya, pas Kenzo tuh hampir 16-an, 15 lah, 16 itu 15 juta apa mang? 15 mang berarti taruhlah 20-an ya. Iya, 20 itu waktu Kenzo ya. Itu waktu Kenzo tuh itu sekitar 20 kalau kotor ya. Nah kalau Enco sekarang dengan penambahannya itu kan agak naik gaji ya, itu berapa tuh? Sekarang hampir 17. Oh 17 mang. 17 mang. Itu ada lemburan atau nggak ada lemburan? Nggak ada, itu kalau kotor segitu 17, kalau kotor 17. Itu nggak ada lemburan gitu ya? Nggak ada. Kalau lemburan 40 misalkan berapa? Tahu berapa tuh, banyak. Banyak sih. Itu kebanyakan TJ berarti. Kebanyakan gue TJ, soalnya kemarin kan gak ada corona TJ terus kan. Kemarin bulan berapa tuh? Bulan 8 tuh TJ terus kan, juta TJ. Ya segitu, kotor segitu 17 17-an. Nah kalau dari Kenzo misalkan nih, itu naik berapa persen ya? Berarti 20 berarti. Misalkan kalau 900 yen naik 20%-nya 900 20 contoh misalkan. Iya. Misalkan nih 900 yen nih di Kenzo naik 20%, berarti naik 20 yen doang. Enggak deh. 50 lah kayaknya. 50-an, 950 gitu mungkin. 950. Oh, gede berarti ya. Pokoknya lumayan sih, tergantung kayaknya sih. Iya. 950. Pokoknya yang dulu Kenzo sama yang sekarang bedanya hampir beda 2 mangan lah. Kalau di gaji, gitu. Gajinya tuh beda 2 mang. Oh, beda 2 mang. Sama yang kohai gua kan, gua kan belum ke tahap ke gua. Sanggup. Dia misalkan dia gaji 13, gua 15 gitu. Tapi kayak gitu. Lumayan juga berarti ya. Lumayan. Gimana kitanya ngatur pola makan, kitanya ngatur iya sih. Kalau kitanya di sininya bener-bener manfaatin ya insya Allah. Tapi ya banyak kan anak-anak di sini pada gila gara-gara punya duit segitu kan. High best girl. Termasuk lo. Dikit. Ya nggak bohong kan. Enggak emang benar. Ya pasti ya ada aja pasti, lah. Ya kemauan kan menikmati gitu kan. Iya. Menikmati hasil gitu. Buat nyenangin diri sendiri kan ya gitu. Pasti ada lah ya dikit-dikit ya. Iya dikit-dikit, asal jangan berlebihan lah. Kita ingat yang di rumah. Oh ingat yang di rumah. Yang mana maksudnya? Istri apa siapa? Orang tua. Oh, orang tua gitu. Siapa yang di rumah nih? Orang tua gua belum helm. Oh belum ya? Belum. Nanti lah. Bisa cuy, drive thru cuy. Oh iya drive thru bisa. Mana? Drive thru. Sini ya. Dari lu sendiri nih. Kalau kita masih belum punya planning pas kita pulang ke Indonesia, ya dari gue juga sih, dari gue juga
kalau misalkan belum punya planning, kalau misalkan ditawarin Enco, ambil Enco ya? Gue ambil Enco. Gue juga jujur nih, pertama tuh ke rumah tuh ya, karena gue modal ada sekian, cuma uang sekian, terus kebutuhan ini itu, terus kita mau kerja di mana tuh gue belum tahu kan? Belum tahu. Usaha juga belum tentu jadi. Jadi gue tuh udahlah, balik lagi dulu deh. Soalnya gue mikir gini bang nih, gue jujur nih, gue di sini gaji misalkan di sini sebulan 15, di Indonesia gue kerja misalkan di kayak Indonesia nih sebulan 5 juta kata gue kalau di sini 2 tahun per bulan 15 nyampe datang berapa tuh kalau di Indonesia sebulan 5 juta 2 tahun berapa, jadi gue kayak berlipat ganda kerja di perusahaan Indonesia aja gitu, mikir gue gitu. Jadi adalah 2 tahun gue di sini sabar gitu kan, gue sih mikir karena gue basic gue pengen usaha sih kalau gue gitu sih. Nah kalau misalkan nih, ini kan ya alhamdulillah ya perusahaannya kayak apa, enak, bisa dibilang enak. Misalnya di perusahaan lu itu nggak enak, tapi lu ditawarin Enco, lu tetap berangkat atau kagak nih menurut lu? Berat ya? Ya cuman ya nggak semua perusahaan yang enak kan. Ya cuman sih di perusahaan pasti ada negatif, ada positifnya. Ya mungkin berat ya, cuman dari lu sendiri ya berangkat ya. Sisi nggak enaknya tuh sebenarnya mungkin nggak enaknya tuh dari hal apa dulu gitu. Iya sih. Kan banyak kan misalkan ada. Kan ada teman-teman mah nggak enak karena aduh ada temennya gini. Iya, ada. Ini faktor loh, bener. Bener. Teman juga kan mempengaruhi banget faktor. Bener ya. Kalau misalkan kan kita nggak cocok kayak beranteman misalkan gitu. Nggak cocok, pulang aja. Sebenarnya dia senang tapi karena ada teman yang nggak ini sama dia nyerah gitu. Makanya ya harus bener-bener saling ini sama orangnya tuh. Iya sih, harus akur lah. Betul. Memahami gitu kan, kita beda di Jepang ini kan berbagai macam karakter orang kan. Kita nggak bisa seenaknya kita aja gitu. Kita harus bisa memahami dari sisi mana dia gimana. Terus kalau misalnya kerjaan menurut gue mah, karena gue dulu kerja tuh di kapal ikan, magang tuh kan 6 bulan bilang. Ngelihat sekarang di sini ya, karena menurut gue mah emang di darat tuh ya seenaknya lebih enak di darat sih daripada menurut gue gitu ya, daripada di laut gitu. Di laut kan gue cuma ngelihat laut, kapal. Mungkin yang bagian konstruksi ya, kalau menikmati ya mungkin orang teman gue pada balik lagi kok. Kalau mungkin karena dia emang basicnya seneng dengan mungkin enjoy sama temennya. Ini mah beneran nggak ini sih. Yang paling utama kalau sih karakter manusianya teman. Menurut gue yang paling bikin nyaman di manapun teman. Kalau kita kerjaan kita gabut apa capek gitu, tapi kalau punya teman yang asik gitu, hilang betul, gitu sih. Betul. Jadi ya sebisa aja kita berteman dengan baik sama orang tuh. Jangan sampai kayak sok aing gitu, aing gitu, sok aing gitu kan. Nggak bisa kayak gitu kalau hidup mah. Mantap. Sosialisasinya harus benar-benar mantap. Nah, terus kalau misalkan lu disuruh pilih berarti kerjanya mendingan di darat gitu ya. Ya, maksudnya saat ini gitu ya, kerja di Jepang. Kalau misalkan lu pada saat itu dapat tawaran kerja di laut gimana tuh ya? Kayaknya gue enggak, karena emang gue tuh enggak. Ya walaupun lu sekolah lu pelayaran juga nggak mau. Enggak. Gue tuh emang bener aneh. Kenapa sih nggak enaknya di laut tuh gimana sih? Karena gue mungkin pengalaman gue nya terlalu gak enak banget. Itu kalau misalkan kita bedain gaji laut sama gaji di sini enakan mana? Mungkin kalau teman gue ya mungkin enakan di laut kan mungkin makan udah. Iya sih. Di kapal dikasih kan. Terus cuma dia kasih terima bersih gitu. Teman gue juga sekarang yang di laut banyak gitu kan sekolah. Jadi ya 6 bulan libur loh, kapal cumi 6 bulan libur di darat diam. Terus ngelaut. Ya enak gitu. Gaji jalan. Ya jalan ya. Cuma ya gue emang kayaknya udah enggak ada, takut sebenarnya asli. Waktu dulu gila ombak 7 meter tuh bener-bener dampaknya takut. Gue sampai. Cuman kan ada juga Kensu yang di sini pelayaran ya. Kenapa lu nggak di sini ngambil pelayaran? Kan ada kan? Ada. Punya temen juga gue, dia orang Chiba, dia pelayaran. Sama di Ishikawa tuh orang Ishikawa, Chiba tuh kebanyakan orang-orang pelayaran semua tuh. Orang Shikoku, orang bawah tuh banyak tuh. Iya, teman gue di Ishikawa sih, di Sunmaki. Makanya gue enggak deh. Nggak mau. Enggak. Kamu
Gue takut, emang banyak takutnya, emang bener-bener gila banget. Terus takut, iya kita yang takut, terus orang tua juga khawatir sih. Dari awal kenapa lo ngambil sekolah pelayaran? Nah itu. Sebenarnya gue tuh tadinya ngambil jurusan tuh TKJ. Cuma TKJ tuh pilihan kedua gitu. Tadinya tuh udah nggak masuk. Gue tuh karena kurang tinggi ke pelayaran teknik, kan gue teknik kapal penangkapan ikan kan sekolah. Jadi masih ke bagian mesin, permesinan. Gue masuk permesinan, gue kirain bener-bener kayak otomotif, emang bener gitu. Cuma praktek itu emang praktek, karena prakteknya tuh di laut gitu. Kalau gue misalkan lanjut kuliah mah ya paling jadi ini nggak gitu, nggak bakalan di kapal ikan karena emang gue prakteknya di kapal ikan gitu. Jadi anjir, jadi ya udah ngerasain jadi ABK dah. Asli gue tidur per hari 3 jam loh di kapal ikan tuh di Bali. Jadi keras ya, kapal keras ya. Jangan. Apalagi kalau bayangin sama teman berantem, gue kalau makan berantem udah anjir. Apalagi gimana, makanya gue belajar dari sana sih. Sampai ya apalagi kalau diambil hati bahaya. Nah itu yang salah tuh kadang-kadang gue nih, si abang orang mana bercanda, si abang bercandanya kayak agak naik misalkan. Padahal dia bercanda tapi maksudnya anjir sakit hati misalnya. Nah itu yang banyak orang-orang nantinya selek tuh kayak gitu, kayak masih bahaya ya. Bahaya bener, makanya bener biasa bisa membiasakan diri. Soalnya apa ya, lingkupnya ya dalam kapal doang kan ya. Apalagi dulu kan gue dari Jawa Barat sendiri. Ada mungkin ada sifat iri juga ya pasti. Nah, gitu. Apalagi itu kalau ya? Apalagi kalau kita deket nih sama yang atasan kan, orang atas banyak makanan, gitu. Kita dikasih. Iri, gitu. Nah ini teman-teman yang lain anjir gitu. Tai gitu ya. Duh, asli. Iya ya. Bener-bener. Enak lu dapet gini-gini. Tai kali lu mau bagi-bagi gitu lah ya. Bla bla bla. Ya di sini juga kayak di kerjaan juga kan, kitanya sama orang atasan dilihatnya bagus nih. Misalkan dikasih janggil terus, teman ada kan hati teman yang anjir terus ada ya. Padahal kan emang karena dia yang mungkin kerjanya lebih bagus dari dia gitu. Itu yang salahnya tuh kadang-kadang si orang tuh ngejelekin si orang gini, caper lah gimana, padahal nggak mikir harus memperbaiki diri. Wah gue tuh kayaknya harus lebih giat apa gimana gitu kan. Di sini aja itu punya orang. Punya orang ya? Bisa nggak? Apa? Nah di sini aja nggak mau, kosong kok. Gitu. Pokoknya buat teman-teman semua tadi udah dengar cerita dari Kang Asep banyak ya. Kang Asep jadi ini orang-orang Toyota kan jadinya. Ada namanya Kang Asep tuh orang Futek juga tuh. Orang Futek emang banyak banget. Ya pokoknya dari Kang Asep ya, makasih banget nih. Siap bang. Semoga bermanfaat pengalamannya ya. Ya amin. Ya buat teman-teman semua nih, kalau misalkan ada yang mau ditanyain tentang Enco atau tentang ya untuk ngelanjutin Kensunya ya selama 2 tahun ya, Kang Asep ya, langsung komen aja nanti di bawah. Nanti ya insyaallah kalau lagi hima, lagi ada setengah waktu, ntar insyaallah kita balas. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, nanti tunggu video selanjutnya nih, nanti ada video-video dan banyak kita berbincang banyak pengalaman sama teman-teman yang ada di Jepang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.